Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode terbaru dari Danyala. Yuhu. Oke, kembali lagi dengan saya Aldi. Saya Yongki. Gue DP. Anton. Iya. Sekali lagi dong. Nyal. Oke. Guys, sehat-sehat semua ya. Ada efek Mari. Itu efek tepuk tangan apa goreng gurame? Oke, guys. Di malam hari ini tanpa panjang lebar lagi kita akan selalu mengungkap sisi tidak penting dari seseorang atau dari bintang tamu yang kita undang oleh Danyala kali ini. Menghemat waktu, tanpa panjang lebar lagi kita sambut Bapak Octavianus Priyatna. Oke. Tara. Selamat malam. Ada ikan. Ikan. Bagus itu avatar. Halo, apa kabar nih? Aduh. Ya. Om Anton, Yongki, Aldi, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Gimana Om Koko? Apanya nih? Gimana? Anuannya Masih tegak, Yong. spesial hari ini saya pakai baju Anda loh. Oh ya? Koko. Oh, kok. Iya. Emang gak nyambung ya gue ya? Emang dia. Emang yang kadang-kadang out of the box entah kemana. Aduh. Bukan lagi out of frame. Out of man. Spesial hari ini juga saya masih nyimpen uang yang dikasih sama Koko buat tips. Nah. Tips bayar ini pasang internet. Gojek. Iya, pasang internet. Pasang internet. Oke. Iya, gimana? Seperti biasanya karena kita dari bangsa Asia bahkan budaya ketimuran, untuk awal kita akan serahkan kepada yang paling senior dulu, kepada Bang Senior. Ini yang punya ide ngundang elu kok. Iya, itu Aldi. Oh, gitu. Aldi. Nonggok kok. Oke, siap. Pokoknya setting hari Rabu malam misalnya jam 8, kan di sana jam 9. Gitu. Tiba-tiba gue disuruh nanya. Bingung gue nanya apa. Kalau kita undang itu pasti ada pertanyaan seperti ini. Karir. Wah. Jadi sebelum ke Patra dan sekarang. Waduh. Silakan. Oke. Pertama kali ya. Sebelum Patra gue di inilah pasti tahu lah. Mungkin beberapa orang pasti tahu merek sepatu Puma. Cuman ditambahin energinya jadi Puma Energi gitu kan. Juga ketawa diketawain gue waktu interview di Patra dia bilang terakhir di mana Puma Energi? Oh, toko sepatu. Gue bilang bukan. Bukan toko bangunan gitu. Iya makanya. Kirain Terus apotek. ditanya lagi. Makanya mending bro yang terakhir itu sebelum di Puma di mana? Di Medco. Oh, Medco kosmetik. Itu Medco kok. Gitu. Bentar. Gue penasaran sama yang nanya sih sebetulnya, tapi nyebut Pasti nama. seangkatan nih. Pasti seangkatan nih sama bapak kita. Iya, Gitu gitu Anton dah. maksudnya. Gitu. Ini plesetan mulu. Gue bilang ya elah salah mulu. Puma sepatu, Medco kosmetik. Ya udah salah semua kan. Ya jadi ya sebelumnya itulah. Sebelumnya memang bergerak di bidang minyak. Dan dulu gue sales bro. Mantap. Sales, terus pindah dari Medco sales, terus ke Puma gue business development. Tahun berapa itu kok? Di Puma tahun Business berapa? development di Puma Puma itu kan gue di Puma cuma setahun lah. 2012 pertengahan sampai 2013 akhirnya 1,5 tahun lah kurang lebih. Gitu. Memang kan Medco tempat gue itu diambil alih sama Puma. Gitu. Diambil alih. Joint venture. Join Gitu. Ya udah akhirnya di Puma terus
Gue ingat banget masuk Patra waktu itu gara-gara itu accident. Benar. Ini ya itu ya kalau orang bilang rezeki nggak ada yang tahu tuh accident. Accident Bener, aja begitu, apalagi nggak accident. Iya. Accident. Kalau nggak accident Iya, bablas malah ya nggak lewat. Iyalah. Kalau nggak accident udah jadi. Yong 9 bulan. Itu aja ingat. Bukan itu kok maksudnya, Yongki. Yang accident aja jadi. Ini yang udah niat gak jadi. Bego. Saya nunggu accident aja, mending kita ya. Kita bertahun-tahun nggak ada accident. Goblok. Ya itu masuk. Pertama kali gue masuk di Patra itu 1 Januari 2014. 2 Januari, 1 Januari tahun baru. 2 Januari Libur. 2014. Iya, 2 Januari Doang yang 2014. 1 Januari masuk bareng Pak Slamet. Iya. Selamat siapa? Sama siapa? Security. Lupa. Bapak orang mana sih? Bapak orang Medco ya? Sekarang udah Lupa ya, selama. gedungnya di mana ya? Udah lupa ya? Iya. Gitu. Ya itu. Gua masuk terus di supply chain ya kan. Ya, Waktu tar itu dulu gantiin. kok. Itu Kenapa? accidentnya di mana itu? Nah ini makanya gue ceritain. Jadi dulu itu gue punya teman mungkin Aldi atau ya, biasanya orang keuangan saya kenal. Itu namanya Sukma Eka Pinandita. Mungkin ada yang tahu tuh. Dulu tuh Sukma itu gantiin Mas Sigit ya kalau nggak salah namanya. Ya. Yang mana? Yang gondrong-gondrong. Yang Black belum- Amplifier. Gue juga belum tahu tuh bentuknya kayak gimana Mas Sigit. Gue belum tahu waktu itu. Mas Gitu. Sigit gue kenal. Kalau Sukma yang mana ya? Sukma, Mas Sigit ya, kalau- Brewokan. Kalau Mas Sigit nggak kenal kebangetan dia. Kebangetan, duduk bareng masa nggak kenal. Dia satu ruangan gua makanya. Oh, Dia nggak kenal Sukma. Oh, Sukmanya yang Iya. gua Nih, kenal. ini Sukma nih. Nih. Goblok. Digini dong. Tuh Sukma. Iya, Saya buang. Gitu. Sukma itu ya kebetulan Sukma ini satu alma mater sama gue waktu gue di Medco. Jadi dia sama gue bareng di Medco. Terus dia lulus duluan tuh. Gue ke Puma, dia lulus duluan. Ternyata dia, ya gue gak ngerti lah ya. Pokoknya di Patra dia mau caw. Cuman dia ini gak boleh caw sebelum ada penggantinya waktu itu. Oh. Jadi dia panik kan, gimana nih, dia mau buru-buru lepas tapi dia gak ada pengganti. Ya, entah kenapa dia kontak gue. Ngobrol-ngobrol, dia bilang, gue juga udah mulai, wah ini Puma gimana sih, udah hilang arah ya kan. Ya udah, akhirnya gue coba lah interview di Patra gitu. Pertama kali itu ketemu sama Pak Budi Koirudin. Gue pikir ngejokes. Itu mah. Kalau yang itu penjual ikan. Oh, penjual ikan. Gitu. Di Koirudin mah koki. Iya. Jual ikan, khusus ikan soalnya- banjir lagi. Gue tadinya nggak salah bro nyebutnya, cuman gue ingat ada waktu itu orang operasional lagi di lantai 3 itu, Pak Koy waktu itu ulang tahun bro, pas ulang tahun, ada apa? Sopo yang ulang tahun? Pak Budi pak. Oh dia kencang banget bro, gue sampai ngakak dia bilang, Budi Koirudin kencang banget. Jadi gara-gara dia sebetulnya. Koirudin pak, oh iya Koirudin dia bilang, aduh dodol banget. Itu ngakak gue asli. Ya itu, masuk ya zamannya Pak Budi waktu itu. Terus bos gue itu pertama kali Bayren, di atas bos gue the big boss lah, udah pada tahu lah. Almarhum Pak Muhammad Sofyan. Terus kalau yang ngedidik gue pertama kali kerja di Patra, kita tahu godfather kita kan siapa? Yang lantai 7. Iyo, Ini ya.
Iya. Astagfirullahaladzim. The Godfather. Mr. Eyebrow. Bro. Ada yang nggak ngerti pasti di sini. Ada. Iya. Ada yang Coba disebutkan. Ya, jangan kan. Jangan. Sebut saja Budi. Sorry interupsi. Kok mukanya kurang jauh kok. Kurang jauh lagi. Oke. Agak ke atasin dikit. Oke, Oke. siap. 1, 2, ya. Oke, lanjut. Oke, ya itu. Terus dididik, gua kerja ya kan, dari dunia sales tiba-tiba ke dunia supply chain gitu kan. Tapi yang berkesan banget gua waktu jadi megang kargo itu, kargo impor ya dulu pertama kali gua diimpor produk. Semua orang itu nggak tahu nama gua, Bro. Entah kenapa kalau gua pergi ke sayap keuangan tuh, ya. Gua dipanggil bukan Okta. Terus? Cuy. Ya gue sebut brand lah ya. Dipanggilnya tuh apaan? Oh, gue tahu HL ya? Iya. Iya. Hinleong gue bingung. Iya. Hinleong gue bingung. Hinleong gue bilang gitu. Siapa gitu. Sampai orang asli hampir setahun orang nggak tahu nama gue. Tahunnya HL. Dia taunya Hinleong. Iya. Mentang-mentang gue kan sipit nih. Ya bagaimana dari lahir begini kan gue. Jadi Jangan-jangan di-endorse. Gitu. Di-endorse. Tapi itu terkenal loh kok sampai malam-malam kalau kita anak-anak sering jalan tuh biasanya suruh milih mau Hinleong apa yang ini. Oh gitu. Maksudnya gimana tuh? Apa coba? Nyampe. Ya, maksudnya gue nggak nyampe nih barusan tagline nih. Hinleong itu biasa dibawa-bawa gitu sampai malam. Oh gitu. Oh iya. Gua Ngerti. tahu. Kalau ini baru ngerti. Kalau ini baru ngerti nih. Kalau ini baru Om DP masih bingung. Dia biar ngerti dia ngomongnya harus merem. Baru gue ngerti. Kalau enggak antara ini sama produk lokal. Iya, anjing masih sebutin. Iya. Tapi Emang alasan lu dari yang Medco itu sampai ke Patra, apa kok lu mau sih pindah ke Patra? Apa yang bikin lu pengen pindah? Kita tahu lah ya, label atasnya dulu dong. Oh. Warnanya. Gitu. Warna atasnya dulu. Warna atasnya dulu biasanya made in. Iya, made in-nya dulu dong. Gitu. Karena seorang masuknya gue gitu kan. 2013 ya. 2014. Ya 2014 tuh udah perubahan logo. Nah, itu. Kan dulu kan Om Anto kan di Korsek ya dulu ya. Ngurus gitu ada apa ya? Dari dulu udah enggak. Yang majang logo depan gedung siapa catatnya? Masa dia yang naik? Yang masang. Yang maku logo siapa? Yang Mako. Yang ngecat. Itu. Jadi gue pertama lihat logonya kan, wah gila siapa yang nggak kenal sama logonya kan. Terus, tapi jujur, gue begitu masuk Patra pertama kali, gue sempet terheran-heran. Nah, ini terheran-heran di mana dulu kan gue swasta terus ya, nggak pernah. Ya ini kan, ya Patra juga swasta, tapi taste-nya itu kan, nah itu kan. Iya. Itu gue inget banget pertama kali sampai gue nanya sama siapa itu tuh. Taipan kita. Om R. 58. R58. Ngerti dong, R58 ngerti dong ya kan. Racing. Itu gue sambil bilang gini, Kak, ayo sarapan. Ini udah jam 7 Pak. Iya udah santai aja gitu kan. Gue bingung gitu kan. Which is itu jam 7 jam masuk kita dan itu pertama kali gue yang datang. Gue kayak orang BOG kayak ini gue kerajinan apa gimana ya. Orang-orang pada kerja nggak sih gimana gitu. Tapi itu memang budaya baru buat gue. Tapi gue jujur gue pikir mereka datang siangan pulangnya malaman nih gitu kan. Dan memang benar. Pulang malam semua. Ya nggak semua sih tapi
gue sampai terheran gitu kan, gila ini orang kerja pada giat banget atau bagaimana ya, banting tulang gitu kan, atau kejar target atau bagaimana gitu kan, gue juga bingung gitu kan pertama kali kan. Tapi Ternyata memang nggak ada dipungkiri masalah di memang rumah kali. Gitu. Ada masalah di rumah. Gua nggak ngomong Pulang. dulu dah. Males pulang. Males pulang. Iya. Tapi itu Atau yang ini Om, nunggu ini, nunggu ajak. Tunggu kode. Iya makanya. Oh ini nunggu kode, bener nunggu kode. Eta. Tahu ntar. Kenapa? Eta ya, eta. Iya RA. Tunggu kode. Kalau udah ada kode, tiba-tiba nih, kok ada ini ya, udah ngumpul semua. Kok gue Ya. mau nanya kok. Handphone lu providernya apa sih kok nge-lag? Tar. Coba. Lu jangan remehin lu direktur lu. Iya lu. Ya, Kok. Emang direktur nggak bisa telat bayar pulsa? Udah. Bisa itu. Lift kan jadinya kan. Gara-gara Hilang lu. videonya malah. Malah hilang. Apa Videonya mau hilang pakai kok. kebatinan aja suara doang? Halo. Videonya Videonya- kagak ada. Udah. Nah, Nah, Sorry. Tadi gue pakai ini wifi bro, wifi. oh. Iya. Tapi kok Wifi-nya kan beda pulau. jadi jelekan dikit kalau wifi beda pulau. tapi coba deh kok pakai topi deh kok. Gue kayak ngeliat kakak adek. Kalau lu pakai topi juga. Enggak di. Aduh, asli gue ketawa ya tadi aja. Gue kayak ukur hiburan gue di sini kali. Ketawa mulu, emang di sana barang bagus. Iya, kagak ada justru makanya. Gue sedih kurang hiburan gua. Boy. Hah? Boy. Ditukar aja. Yong, coba topi lu dicopot, Yong. Pakai kok. Singkat kata nih kok. Selama lu di Patra Niaga. Iya. Suka dukanya apa sih? Oh, Entah itu di Patra Niaga atau di supply chain, ya pokoknya Ya. suka dukanya lo di sana. Oke. Duka dulu lah ya, duka. Oh iyalah. Iya, Boleh. duka. Duka itu sebenarnya kalau lo tanya banyakan duka atau suka, banyakan sukanya, jujur. Ini gue jujur ya, speaking gue jujur banyakan sukanya. Emang baru kali ini Dukanya- jujur. Dari tadi bohong. Iya, biasanya bohong semua. Tadi bohong. Bohong semua. Tadi gimmick. Iya gitu. Ya, lanjut. Nah itu dukanya itu memang apa ya? Gue nggak ada waktu sih buat ya itu dukanya gue nggak ada waktu untuk bisa mempunyai waktu buat gue sendiri waktu itu karena awal masuk itu gue dunia baru buat gue terus gue juga bebannya banyak gitu kita di supply chain dulu waktu itu orangnya dikit belum banyak makanya gue pun itu termasuk orang yang nambahin orang yang ada di supply chain belum ada tuh dulu belum ada Bro Dias belum ada Bro Sasa kebetulan masuk bareng gua walaupun sebenarnya dia duluan atau kan dia sekretaris dulu tuh terus baru dia jadi di atas Ya, terus sekretaris. turun jadi lokal produk gua impor produk bro Anjir. Iya benar. Lawannya Hinleong. Iya gitu. Dia kasih selek kan. Ya itu, terus ya dulu dukanya itu gitu sampai Sasa tuh sampai apa ya bilang udah lah Nyet lu punya waktu lah untuk buat lo gitu. Gue bilang gua agak susah deh karena memang gua nggak bisa ada orang lain yang memang bisa bantu gue waktu itu. Jadi dukanya tuh, ya itu gue merasa kerja sendiri sih. Tapi di balik itu memang banyak teman-teman, gue akuin sekali lagi, banyak teman-teman yang mensupport gue.
terutama karena kita di supply chain, kaitannya tuh erat banget sama teman-teman keuangan. Nah ini, teman-teman keuangan ini sangat mensupport gua, Bu. Makanya kalau ditanya nih, Okta tuh di supply chain paling deket sama orang siapa? Sama fungsi mana? Gue malah sama fungsi gue sendiri gue gak terlalu deket. Gue jadi. Malah gue lebih dekat sama fungsi keuangan. Serius. Iya. Oh gitu. Karena memang orangnya enak-enak, gokil-gokil gitu kan nih. Kayak manusia dua nih di bawah nih. Nah ini keuangan semua ini. Iya, Selain kita kok. Ini keuangan Iya, semua. makanya kan. Om DP gitu kan. Om DP tuh ciri khasnya dulu waktu gue datang gue ingat banget slow banget orangnya kayak gitu. Gue sempet kepikiran gini, ini orang habis nyabu semalam apa gimana? Gitu. Kalau Aldi kan kelihatan ya karena sering ajab kan, jadi matanya tuh tiap hari merah. Kurang tidur. Dari seminggu 5 hari. Iya, gue tahu banget nih. Bandel banget ya. Iya, makanya. Ya Bapak kan dulu mainnya di sayap kiri terus sih makanya. Iya, makanya. Iya. Bapak masih sayap kiri ya? Iya. Lu sayap kiri pengajian terus. Pengajian. Nggak sempet gitu-gitu. Jadi memang gitu-gitunya ngapain? Gitu-gitu ngapain? Ya gitu ngopi-ngopi waktu yang nggak berfaedah. Kalau kita kan iya. musola bawah basement tuh ya begitu. Di depannya. Marbot. Kayaknya banyak dukanya dia daripada duka gue. Nah, tapi Koko aneh juga ya, dia ngerasa disupport sama kita gitu sama orang keuangan. Padahal lu nggak pernah support gua kan? Bukan, padahal kita pun sendiri nggak bisa nyupport diri sendiri. Support orang lain. Untuk kita yang merasa nggak disupport tapi kita mensupport orang lain. Dalam. Curcol gitu. Curcol gitu. Ya, next. Handphonenya Koko kok ini ya berubah-berubah, tadi udah bagus, sekarang ini lagi. Nah. Lu nggak diganjel ya, Kom? Nggak diganjel ya. Hah? Udah belum? Udah sih. Sekarang udah. Gue setiap goyang ketawa-tawa goyang gue lagi. Apa jangan-jangan irama badan gue soalnya. Jangan pegang ini handphone. Jadi kayak telepon dipegang. Kagak ditaruh di laptop. Nah, terus ya itulah. Gimana? Simpelnya suka, tadi lo bilang banyak sukanya di Patra Niaga. Nah, suka ya. Nah, apa suka sih yang banyak. paling lo suka? Satu itu serius, mungkin karena gue selama ini di swasta ya, yang kelasnya lu keluar. Begitu terakhir. Gitu. Ya pokoknya keluarga di Patra ini luar biasa menurut gue. Even sampai gue pindah hari ini pun dari Patra itu gue kangen. Makanya anytime kalau kayak Aldi kemarin kontak kan, gue bisain deh sebisa mungkin gue bisain, karena memang gue kangen ngakak kayak begini nih, kangen gue ngakak. asli kangen ngakak gue, ngakak kayak orang bego, kayak orang tolol nih sama berdua ini emang ada, makanya udah kangen aja dah gitu. Dan itu memang nggak bisa gue temuin selama ini ya, belum gue temuin dimanapun, sama kekeluargaannya, terus kompak Patra dari dulu, dari gue masuk 14 makin besar ya, jujur Patra makin besar, makin gede sampai sekarang gitu, sampai kompetitor semua takut lah sama Patra gitu ya. Kompetitor takut sama Patra. Itu menurut gue itu suatu yang bagus banget sih buat Patra gitu. Sampai Patra bisa sebesar ini sih gitu. Tapi memang di luar itu orang mungkin taunya Patra, padahal di dalamnya itu banyak orang-orang yang gila gitu. Gilanya tuh ya maksud gue ya kayak teman-teman gitu. Itu menurut gue keren sih gitu. Dan itu memang
Kangen, jujur gue sampai hari ini gue masih kangen sama Patra tuh seperti itu. Keluarganya tinggi, terus apa ya? Ya kubu-kubuan pasti ada lah ya, pasti ada lah. Si A, si B, si C ada lah. Dimanapun kita kerja ada. Tapi yang gue salut di luar kubu-kubuan itu kalau emang soal kerjaan ya kerjaan gitu. Yes. Jadi satu gitu. Itu yang gue salut sih sama Patra. Gitu. Oke. Tapi coba gue pengen tanya deh, sebutin satu aja. Susah sih milihnya, tapi sebutin satu aja kok. Hal yang paling berkesan buat lu apa? Hal paling berkesan buat gue? Yes. Selama belum lulus. Wah. Muka Bapak hilang. Bentar, muka Bapak hilang. Udah ada. Udah. Oh, di gue doang yang nggak ada. Di gua nggak ada. Di gue sih ada. Di gua ada. Lu foto kali, Yong. Lu foto kali, Yong. Hah? Fotonya kali. Ujuk. Lu lihat dompetnya. Foto ini ya, foto yang aplikasi baru ya yang bisa gerak. Ngeri tuh, ngeri. Ya itu kalau Patra apa ya, kesannya banyak sih, jujur kesan banyak. Cuman kalau dari awal itu yang paling terkesan itu gue adalah yang nggak bisa gue lupain ya sampai kapanpun ya gitu. Itu waktu gue pulang sendiri di kantor. Apa? Itu apa ya? Horor sih, horor jujur, tapi itu lantai 2 ya. Iya, lantai 3 waktu itu. Gue masih di lantai 3. Oh ya, di 3. Awal dong berarti. Iya, awal. Iya, gue masih suka lembur Romanton dulu jam 2. Iya. Sampai jam 2 balik gitu kan. Itu paling terkesan tuh. Paling terkesan jam 2 balik. Tunggu. Bentar. Sebelum dilanjutin. Tadi jam 2 balik ya? Jam 2 pagi ya, balik dari kantor. Iya. Kemungkinan besar nih. Di komputer aja terus dari jam 7 malam sampai jam 2. Atau nih dari jam 7 malam nggak ada, 1:30 baru ada. Lu nyeritain gue apa dia? Tono. Iya benar. Berarti ngambil tas baru pulang. Berarti yang di situ tuh marah. Biasanya jam 3, kenapa jam 2 udah balik? Iya. Gangguin orang ya, lagi reunian. Gitu. Lanjut. Itu sih, itu yang horor itu sih emang, waduh, gue belum pernah ngerasain itu sih dimanapun selama gue hidup tuh, cuma baru itu doang sih gue ngerasain. Gitu. Tapi kalau yang hal-hal terkesan lainnya sih, ya itulah lucu-lucu ya, orang Patra tuh lucu-lucu beneran. Lucu-lucu. Horornya itu gimana horornya? Oh, horornya itu kan jadi horor nih katanya nih. Horor. Horornya itu jadi gini. Kalau dulu mungkin Yongki nih yang tahu nih, gue duduk di mana dulu. Dulu tuh gue duduk di tengah-tengah ya, Yong ya. Meja tengah tuh yang panjang ya kan. Di kursi apa di meja? Di lantai Pak saya duduknya. Konsepnya lesehan. Itu kantor kayak rumah makan Cibiuk. Iya, makanya. Itu duduk di tengah-tengah, meja panjang. Di meja itu cuma ada gue sendiri. Terus gue kerja dari pokoknya dari pagi lah ya, pagi, siang, sore, malam sampai jam 10. Nah, jam 10 itu udah di tempatnya, kalau lo tahu tuh dulu zamannya tempatnya siapa ya sekarang ya? Dulu zamannya Mas Jono. Bu Ika. Nah, itu. Iya, pojok. Iya. Di ruangan dong, berisiknya, dalam ruangan ya? Iya, berisiknya luar biasa, Pak, gitu kan. Jadi kayak letak-letuk, bunyi ada aja kayak barang jatuh gitu kan, kayak ini ado gitu kan. Udah gitu ya, gue tolong lah ya, ini pesen deh buat satpam ya, buat mana. Jangan pelit-pelit lah sama listrik, tolong lah. Jangan lampu gue doang yang dinyalain. Bukan buat security, coy. Security-nya aja mau ke WC bawa senter.
Nah kan makanya Minta temenin lagi ya. ya mbok tolong gitu kan, cuma listrik gitu kan Security korban. dinyalain gitu kan. Itu berisik banget Om di ujung sono gitu. Udah gitu bunyi-bunyi. Nah, gua kan sebagai orang yang nggak bisa yang kayak gitu-gitu ngelihat dan apa, gua cuma bilang gini, gua bilang gini. Iya, jam 12 gua pulang, gua gitu ya. Diem Om. Diem. Gitu. Gak bunyi lagi tuh. Gak berisik lagi. Nah, ternyata kerjaan gua belum beres Om. Udah hampir jam 1:30. Bunyi lagi. Bunyinya kali ini bunyinya bukan di sono Om. Pindah. Kan gue duduknya kan paling ujung ya kan. Yeah. Tuh duduk, gue cerita jadi sampai merinding gue. Duduk kan paling ujung. Itu kan meja kita kan meja model kayak Olimpik gitu kan itu ya model. Itu dikeplak Om, bunyinya gini nih paling nih, gitu. Dikeplak, kayak dikeplak sama tangan gitu. Dikeplak itu, plak gitu. Nah terus gue bilang, waduh, ini apa ya gitu kan. Gue diem aja tuh. Pas banget jam 2, bener. Itu jam 2, itu satpam sempat datang tuh sebentar. Terus, Pak, belum pulang. Belum. Lagi, begitu gue kerja lagi, itu digebrak-gebrak kayak gini. Mati nggak lo? Gue langsung tutup laptop, gue jalan langsung. Jangan dilanjutin dulu. Oke. Buset, apa nih? Kenapa nih? Jangan dilanjutin dulu. Iya, gebrak-gebrak soalnya. Mau ngejokes. Apa deh? Menghadirkan nanya. sosoknya. Yong, di tempat lo si Okta kelihatan nggak? Kelihatan. Oh iya, Di berarti gua masih on. Di Di gue gua enggak. enggak. Muncul Tuh. dikit. Nah, muncul. Nah, udah. Ini yang gebrak-gebrak nih. Muncul. Udah. Oke, silakan closing. Oh enggak. Oke. Oke. Lanjut dari cerita nutup laptop. Oke. Begitu udah bunyi, tutup laptop, udah tuh gue tinggal Om. Gue sampai lupa bawa barang apa, gue tinggal. Sampai kunci mobil tuh masih di tas gue tinggal. Gue bener-bener ngibrit. Udah gue ngibrit di tempat Sapam 3, kagak ada orang coy. Makin gue Itu belum keluar ruangan tuh ya. Iya, belum keluar ruangan. Iya. Masih ada di 3. Begitu Gitu. keluar ruangan, pencet lift nggak jalan pasti liftnya. Mati Om, jam 2, Mati. lu gile. Nah. Turun gua lewat tangga. Cari sampah. Lu, waktu itu kalau nggak salah lu memutuskan untuk lewat jalan pintas lewat balkon ya kok? Balkon ya, belakang security. Dodol. Panik. Bebas. Panik. Terjun Panik bebas. gue asli panik. Dari lantai gua. 3 turun ke bawah lewat Turun. tangga. Turun ke Gimana itu, basement. Nah, Best. tuh itu cepet banget, men. Turun banget ke basement. Itu gue nggak mikir apa-apa. Karena kebetulan gue dulu parkir tuh awal-awal selalu di tempatnya Mandiri. Oh, di Parkir atas. Mandiri. Iya, kan PR kan. Karena kan pintu udah ditutup, Om. Jadi gue mesti ke basement, gue lari. Nah, begonya, saking gue takutnya, itu kan kunci ketinggalan ya di meja ya. Mobil. Anjir, kunci gue mana? Gue bilang anjir di atas. Gue bilang wah kacau. Gue bilang. Lo naik lagi dong. Naik lagi Om. Handphone di atas. Gue semua udah gue kabur. Gue bener-bener kabur itu. Gue gila men, itu gila sih. Gue seumur-umur amit-amit nih, aduh, di mana nih? Ya, tapi nggak pernah gue. ada keraguan untuk gue naik apa pulang gitu. Gue nyari satpam. Ya. Oh. Gue nyari satpam, tapi bukan satpam gedung kita ya. Satpam Iya. tubuh, gue cari buat nemenin gue naik ke atas. Siapa aja, yang penting orang. Iya, yang penting orang kan. Tapi lo Ternyata yakin begitu tuh satpam ya? Iya. Manusia itu ya. Lo jangan gitu dong, gue jadi mikir kan sekarang. Mukanya sih pucat. Aduh, tuh benar-benar tuh satu tuh. Ya udah, ada buat sama satpam naik ke atas kan. Ada apa Pak?
Udah nemenin gue aja ke atas, gue bilang, ada apa? Udah ntar aja gue cerita, gue bilang gitu. Gue juga mau bikin kayak gitu kan. Naiklah ke atas, udah. Ditemenin tuh, nyalain lampu, ambil laptop, langsung gue ambil. Udah, gue bilang, gue janji sama diri gue itu, udah, paling malam gue jam 12 udah pulang. Selesai nggak selesai, kumpulkan pokoknya. Udah jam 12 gue pulang. Selesai nggak selesai, tinggalkan. Gitu. Makanya gue dulu kalau ada acara, yuhu gitu kan, udah semua perlengkapan udah gue bawa semua, jadi nggak ada gue tinggalin di atas. Jadi Bodo amat lah, mau ke game dah. semenjak dari situ selalu pulang jam 6, jam 7 udah pasti udah 7. pulang lah ya. Iya, udah pulang dah tuh. Biarin dah. Walaupun sampai rumahnya nggak tahu jam hari 1, apa gitu kan. Iya. Hari apa? Mending kalau jam 1, hari apa? Tapi seru. Pokoknya di Patra tuh seru lah, banyak. Gua kalau cerita satu-satu wah banyak deh, terlalu banyak yang seru tuh. Ya kita kan, termasuk kita nih tim apa? Patra Fundraise gitu kan. Waduh, gua kangen banget tuh, bener. Patra Fundraise gitu kan, bikin video, mikir kayak orang bego gitu, nih gimana gitu kan ya. Bikin skemanya gimana, sampai gue sendiri dari tim aja gue dikasih pertanyaan gue bego gitu. Ya apa ya jawabannya? Emang Om Anton sih yang paling jago pertanyaan sih emang. Gitu. Oh dia nggak tahu boy. Dia nggak tahu boy. Siapa? Kemarin Anton nggak nyampe sama kuis kita di sini. Oh aja. Anton lemah kalau jawab, dia bikin soal jago kalau jawab. Kalau jawab lemah. Nggak bisa gue jadi peserta Om, nggak bisa Om. Bikin soal dia jago. Menurut dia. Oh gitu. Kan menurut generasinya dia. Oh, gitu. Gitu. Banyak di Patra banyak, dan I'm really miss sama kota Patra, benar. Patra Niaga tuh keren. Dan jujur, gue juga harus berterima kasih sama Patra karena banyak ilmu di Patra, dan ilmu itu bukan gue dapat dari perusahaan ya. Sorry nih Patra Niaga ya. Gue dapat dari orang-orang Patra Niaga, bukan dari perusahaan. Ya, we know. Training we don't have. Apa? Ya, semua teman-teman di sini otodidak semua, pengalaman semua. Itu yang bikin teman-teman jadi keren. Jadi jago. Nah, gue ya belajar sama orang-orang yang jago-jago ini. Yang dari MySub, yang dari sistem, yang dari keuangan, yang dari operasi, semuanya sampai cara bikin, ya lah bro, gue nggak pernah bikin surat, bener, cara bikin surat yang bener bagaimana gitu kan, versi pemerintah apa men, gue nggak tahu apa-apa, tapi di sini gue jadi tahu semua, beneran, makanya banyak kesan dari Patra tuh menurut gue terlalu banyak, tapi yang tadi gue cerita itu karena emang itu sampai sekarang gue kagak lupa, karena kejadian itu paling horor. Gue seumur-umur gak pernah bro diisengin namanya begitu, gak pernah seumur-umur, baru itu doang tuh itu yang begitu. Tapi menurut lo gitu. kesan-kesan kayak gitu bakalan sering nggak di kantor lo yang sekarang? Kesan horor kedepannya kesan apa nih? Nah, yang gedok-gedok meja itu, gedok-gedok. Oh, meja. horor. Apa sekarang yang gedok-gedok ke kepala bukan meja? Iya udah beda, sekarang beda getoknya. Ya kalau sekarang menurut gue sih dunia baru ya buat gue, dan ini skupnya masih lebih kecil lah dibanding Patra Niaga. Patra Niaga tuh too huge menurut gue, dengan aset yang begitu gede, dengan orang yang begitu banyak. Kalau lu samain sama di tempat sini belum bisa. Makanya kan gue bilang, gue kangen sama Patra. Serius, gue kangen sama Patra. Itu yang apa ya? Ya nanti lah mungkin orang-orang yang nanti bakal kayak gue nih yang udah alumni mungkin mereka akan merasakan bahwa iya gue kangen ya Patra gitu, pasti deh. Tapi kalau mereka bersosialisasi dengan baik ya, maksudnya nggak tipe yang introvert gitu kan, tapi kalau yang itu ya gue juga nggak bisa salahin sih, kan tipe orang beda-beda. Tapi kalau untuk orang-orang yang gila kayak gue juga gitu kan, ternyata gila, gue udah gila, ada lagi lebih gila dari gue gitu kan, sama gila. Makanya gue aja emes gitu, gue udah gila, ada lagi yang lebih gila dari gue gitu. Ya itu di Patra.
Karena dimanapun gue kerja selama ini gue yang paling gila. Di Patra adalah yang lebih gila dari gue. Gitu. Jadi memang kalau lu tanya ada nggak? Belum bisa. Gue belum bisa ngomong. Dan ini memang gue masih kangen sih sama Patra Niaga. Gitu. Walaupun ya umurnya masih berapa bulan ya. Gue kan baru berapa bulan ya. Jalan 2 bulan lah baru resign gitu kan. Gitu. Dan terus kemudian lo akhirnya lulus dari Patra. Betul. Nah, kita pengen tahu nih kok. Kemarin kita di tengah pandemi ya. Iya. Lagi pandemi, orang lagi ribet dengan mempertahankan pekerjaannya. Benar. Nah, tiba-tiba kita orang-orang di sekitar lo yang gila-gila ini, kenapa kok? Karena si A, karena si B, karena si Borobudur, karena si Prambanan, karena si Mendut, ya kan? Iya. Pasti kan asumsinya ke situ. Iya. Ya maka itu kenapa sih kok akhirnya lo memutuskan gue cabut dari Patra? Oke. Kalau lo tanya alasannya ini jujur ya, ini gue mikir waktu itu resign sampai 6 bulan. Lulus. Lulus itu 6 bulan. 6 bulan sebelum gue lulus. Segitu panjang waktu yang gue butuhin sampai gue meyakinkan diri gue untuk waktunya gue untuk cabut. Sebenarnya yang pertama itu kalau lu tanya kenapa sih di tengah pandemi benar orang lagi susah karena orang juga kerjaan dipecat-pecatin gitu kan. Terus orang juga penghasilan mungkin yang ada di sampingannya juga mulai mampet gitu kan. Iya. Gue sendiri jujur kalau ditanya kenapa, pertama I'm single. Masih single, jadi tidak ada gue nggak bilang berkeluarga itu beban, tapi at least gue memikirkan diri gue sendiri. Tidak ada tanggungan. Benar seperti itu. Jadinya ya sudah, gue pikir poin pertama gue dapet nih, ya kan. Poin kedua, gue ini kan kebetulan nanti tahun ini 36 ya udah tua lah gitu kan. Ya, terus gue pikir ya mau sampai kapan nih gue harus berada di tempat yang sama, karena memang gue merasa ya mungkin karena terlalu banyaknya orang di Patra ya, jadi chance kita buat untuk up atau untuk ke tempat lain ini di luar dari ada person yang seolah-olah nahan ya gitu untuk bisa move gitu kan, itu mau sampai kapan? Yes. Gue di fungsi yang sama sudah hampir 6 tahun nih, ini dari awal sampai akhir gue lulus itu 6 tahun. Bentar kok gue ke distract. Ini orang udah mulai buram kayaknya mata. Kayak kacamata ya. Ya emang tiba-tiba minjem punya siapa itu? enggak mungkin pas kalau dipakai kacamata jadi kelihatan, enggak kelihatan gambar ada Koko tadi kan. Masih enggak boleh. Ini jujur kok, dari episode pertama kita syuting nggak pernah pakai kacamata. Iya. Baru kali ini. Salah ganti lampu teras kayaknya. Kayaknya salah ganti lampu nih. Jadi ungu. Apa tadi sebelum pakai kacamata ngadepnya malah nggak ke laptop, malah ke samping begini. Laptop gua mana? Oh sini. Ada. Jadi lanjut kan. Oke. Ya itulah. Jadi ya pertama itu tadi umur. Kesempatan tadi kan. Single, umur juga, terus kesempatan gitu kan. Ya karena memang merasa jenuh ya. Mungkin gue itu sempat jenuh sih. Jenuh dengan apa yang waktu itu gue kerjain. Apalagi dengan pandemi ini ya. Tambah lagi gue nggak bisa ketemu lu pada gitu kan, bisa gitu kan, dan ketemu lu pada juga mau berapa lama sih di kantor kan, kita juga kan nggak boleh kumpul-kumpul gitu kan, apalagi setiap ada si A positif lockdown gitu kan, langsung gitu kan, ini positif lockdown gitu kan, kayak gue bilang
males banget kan gitu kan. Ya tambah jenuh lah gue. Jadi udah kerjaan begitu-begitu aja. Terus juga nggak bisa meet up sama orang-orang juga, tambah jenuh. Dan itu membuat gue apa ya, cukup stres di rumah, cukup stres. Kita juga di rumah kan nggak boleh kemana-mana ya kan. Ya kebetulan gue kan masih tinggal sama orang tua gitu kan, gue juga nggak boleh sembarangan gitu kan kemana-mana. Ya stres lah waktu itu. Nah memang ditambah lagi memang gue berpikir masa sih seorang Okta nih nggak bisa dapat peluang di luar gitu. Ditambah memang beberapa advice dari orang-orang yang ya gue kan ada ikut suatu perkumpulan gitu ya, perkumpulan orang-orang yang memang berbisnis gitu kan. Saking gue killing time-nya bosen gitu, kita ada gue ikut forum gitu, forum gitu. Terus habis itu kita sekte iya. Jadi kita kayak ada bunuh orang gitu setiap hari apa gitu. Serem bener. Ngambil kuping. Iya. Tadi sambil ngemilin sumbu. Tadi pas lagi dia ngomong gue masih single, terus gue mau komen. Kenapa tuh? Komen aja di bawah, nanti kalau ada yang mau tahu nomor teleponnya gitu kan. Masa muda. Gitu. Ya itulah, ada kesempatan, gue berpikir ada kesempatan. Memang gambling, benar ya Om DP bilang benar. Dulu di Patra udah settle kok. Udah ya gue nggak bakal, cuman ya udah oke lah, PRL udah tinggi ya kan. Ya memang dibanding lain masih belum lah. Cuman orang tuh menyayangkan gitu. Kenapa sih lu kerjaan juga lu udah nguasain banget gitu kan, tinggal jalanin. Tapi ini nggak apa-apa ya gue nyebut nama nih ya di sini ya. Nggak apa-apa. Salah satu sebenarnya gue cuman waktu itu minta ke orang kantor pendapat ke satu orang. Coba tebak siapa ya? Tentang apa dulu? Tentang ini. Iya, tentang kan bisa ada ancer-ancernya. Tentang keluarga lu atau tentang siapa? Atau tentang mau lulus, apa tentang milih nomor, apa gimana? Tentang ambeien nggak sembuh-sembuh. Kalau milih nomor pasti lu pada nanya sama gue, bukannya gue yang nanya sama lu pada. Oh iya. Nomor telepon maksudnya, pada ini aja nih gitu. Jadi gue nanya soal kelulusan gue ini, kira-kira menurut lu gimana ya? Pasti ada orang yang ditanya itulah, pastilah. Pasti karena gue merasa ya gue kan gue juga bersaudara cuma berdua, terus gue cerita juga ke bokap nyokap, percuma kalau gue cerita ke bokap nyokap, yang ada gue disuruh resign dan arannya cek toko sebelah ceritanya jadinya, jadi gue sudah gitu, udah percuma pasti gitu. Jadi gue butuh orang yang kira-kira bisa mengiyakan gitu loh waktu itu. Ini orang kalau mengiyakan gue, oke, gue firm nih. Tapi kalau ini orang enggak, bisa jadi gue hari ini nggak ada nih di sini. Serius, nggak ada di sini, maksudnya nggak ada di acara ini nih, dinyalain nih. Gitu. Nah, kan lu mau masih di Patra atau enggak, kan lu tetap menjadi lu juga, tetap kita. Gitu. Emang berubah. Cuman bingung tuin tema aja. Oh iya. Enggak, maksudnya Okta, kalau gue nggak jadi lulus, mungkin dinyala nggak ada. Baik Bapak, baik. Hubungannya gimana? Korelasi sama juga. Tadi juga nggak ada. Makanya. Gitu. Ya itu ya paling pasti tahu lah, teman-teman pasti tahu siapa yang bakal gue ceritain. Cewek. Si anjing itu ya? Si jelek. Si anjing, si jelek, kan? Si nyeti ya. Oh iya. Anton nggak kenal ya? Kalau si anjing si monyet. Anton nggak kenal. Oh, nggak kenal. Belum. Belum kenal. Tapi gue mau tanya, kenapa lu bisa seyakin itu sama dia? Sampai hari ini itu udah kan, gue dulu sama dia juga udah banyak yang gosipin, bilang gue sama dia lah ya kan, bilang gue lu bini orang gitu kan. Terus kenapa ya gitu kan ya, saking gue memang dekat sama dia, karena menurut gue dia orang yang masih bisa berpikir dalam artian berpikir wise, cukup wise.
Dan gue banyak dan dia banyak ngasih gue itu pendapat yang bukan menjadi diri dia atau menjadi diri gue, tapi dia lebih yang in general kenyataannya seperti ini tak begini gitu. Jadi dia ngasih advice itu nggak akan dia berpikir jadi seorang gue atau dia berpikir juga menjadi dirinya sendiri, enggak. Dia lebih real. Makanya kenapa gue nanya nih sama dia gitu. Dan dia waktu itu bilang bahwa ya udah tak, lu tuh masih, ya itu reasonnya sama, gue masih muda, umur gue juga masih single, why not tantangan baru tak, you must out from your comfort zone. Itu kata-kata yang gue nggak pernah gue lupa dari dia. Tapi usia lu sama Doi beda jauh cuma masih beda enggak? 3 tahun. Cuma beda 3 tahun. Tuaan gue. Tuaan Pak Budi Horudin. Pak Amun. Ahli totok. Ahli totok ubun-ubun. Gitu. Berembun. Iya gayaan. Berembun lagi liburan nih. Dingin kayaknya. Oh, dingin. Enggak, tapi dia berarti intinya masukan-masukannya, curhatan-curhatannya. Ya Allah, selamat datang buat Becah. Kenapa dia jadi pakai kacamata hitam? Selamat datang tadi putih, sekarang hitam biar balance. Iya. Selamat datang Mas Becah. Gimana? Selain main band, kerang hijau laku? Kemarin ada kesulitan. Motor ininya lagi ada trouble. Motor apa sih? Kenapa jadi motor? Ya sudah. Tahu motor maksudnya? Sudah. Jangan dilanjut. Ada. Balik lagi ke best friend lu tadi. Berarti dibalik semua omongan-omongan yang kalian hadapi, tapi tetap masih lengket aja sampai even bahkan sampai sekarang berarti. Sampai sekarang enggak ini dulu lah, kan dia juga udah sibuk dengan kerjaan dia yang sekarang gitu kan, ditambah lagi Doi kan juga ini kan anaknya tambah gede gitu kan, ya banyak lah yang diurusin. Iya, dia juga kasarnya gini, kalau dia ngomong gini, Nyet tolong lah Nyet, lu jangan nganggap lu segitu deketnya sama gue Nyet gitu, sama gitu. Jadi ya males juga deket-deket sama dia. Cuman memang setiap memang sama halnya dia juga waktu mau memulai, ya dia adalah satu sampingan itu dia juga sempat tanya gitu kan, cerita, nah kan si bego nih ngapain nih orang diundang. lu percuma telepon dia kagak angkat jam segini. Lu tau gak kenapa dia gak angkat? Handphonenya lagi dimainin sama anaknya. Anaknya dong nih. Apa sih? Aduh, gue lagi nyalain video. Lagi ngapain lo? Lo nyalain videonya. Gue lagi di booking. Tolong besok libur. Bentar lagi lebaran. Katanya habis mandi nih. Tutup aja pakai selimut dulu yang sebelah. Enggak, emang sengaja gue buka. Oh gitu. Biar video lo makin hot, biar banyak subscribe-nya. Tapi gini ya, lucu juga nih kalau suaranya dia doang, orang makin penasaran nih nggak sih? Gue lagi di jalan nih. Lu doang kali. Siapa yang penasaran? Siapa sih yang penasaran sama gue? Sumpah gue lagi di jalan, bentar ya. Lagi di jalan deh. Akhirnya. Lu lagi cari duit dia, lu ganggu. Bentar, lo lagi nyupir nggak? Iya, lagi nyetir nih. Gue lagi nyetir, bentar ya. Bentar. Suaranya aja nggak apa-apa. Kenapa sih? Kalau harus ada suara, kalau harus ada muka gue. Belum dipoles nih. Masih turun harga gue. Tuh kan, lu gue bilang apa percaya. Emang sekarang go pijit ada yang muda-muda. Go pijit. Gue plus. Oh iya plus. Iya, soalnya plus. Terakhir saya ngundang yang datang emak-emak. Menurut lo jam segini kalau bukan plus apa lagi?
Ini Jangan plus so bisa polos deh. bisa suruh ngerokin, bisa buat ngelas. Bisa benerin saklar. Jadi gue udah diceritain apa aja Ah, sama si bangkai satu ini. Bangkai. nggak Itu jadi. ngomong-ngomong si Om DP mana itu hilang? Enggak, Kamar emang mandi sengaja. nggak Kamar kuat. mandi ya? Oh ya Wah, LP. baru Gua dari kamar begini mandi aja nggak langsung kuat. ke kamar mandi. Makanya. Begitu dengar suara lo, langsung ke kamar mandi. Padahal ini enggak, dia ngebayangin karena gue udah remang-remang nih. Padahal gue juga di kamar mandi nih. Oh. Oke. Bego. Enggak, Sa. Jadi tadi Koko udah ngomong intinya kemarin sebelum dia melakukan kelulusan atau graduation itu, Oke. katanya dia tuh denger banget omongan dari lo. Jadi lo suruh bugil waktu itu bugil deh. Padahal banyak omongan gue tuh yang nggak masuk akal loh, tapi tetap dia denger, heran deh gue. Itu kayaknya sih nggak usah diomongin juga kita tahu. Makasih ya. Selama secara dulu kita sama-sama lantai 7 kan ya. Oh iya. Iyalah, lupa loh. Berkesan memang di 7 itu ya. Tapi apa sih kesan-kesan lu sama Okta nih? Okta tuh orangnya Ada gimana? sih biasa aja sih gue, dianya aja kayaknya yang berkesan sama gue. Gue sih Kan, biasa. bener kan yang gue bilang kan? Sumpah. Bener kan? Berarti Lu salah makanya. Okta doang yang kegeeran ya saya. Ya kan gue bilang. Enggak, ini buat video tolonglah pura-pura sedikit lah, Cak. Apa-apa. Buat konten. Nggak bisa. Konten. Sudah terlalu banyak manusia yang penuh kepura-puraan. Oh, Kita aja. DP agak lama ya, menarik juga nih. Iya, kayaknya banjir nih kamar mandi. Lama loh performance-nya. Nah, emang DP untuk sekarang mau pakai konsep ini foto 3 jari, sidik 3 jari. Cap 3 jari. Fotonya foto cap 3 jari. Foto cap 3 jari dipajang. Asyik. Jadi apa serius-serius? Kenapa? Gimana nih? Apa yang bisa gue banting? Enggak, kenapa lu bolehin Okta cabut? Iya. Lulus. Kenapa lu kok bolehin Okta lulus dari Patra? Nggak, ceritain dulu. Jadi tadi tuh Okta bilang, sebenarnya gue tuh cuma butuh satu orang yang bilang, udah, lu bisa. Nah, ternyata lu bilang, ya udah keluar aja. Jadi keluar. Jadi gara-gara lu. Ya emang Okta gitu, kalau gue udah bilang keluar dia. Nggak bareng-bareng, nggak pernah keluar. Nggak pernah bareng. Pokoknya dia ngikut apa yang gue bilang. Lo keluar dia, baru habis itu gue. Nggak pernah bareng-bareng ya? Padahal keluar bareng-bareng. Enggak, padahal keluar bareng-bareng seruangan tuh seru tau. Coba deh besok dicoba. Banjir, kasihan Ruli nanti beresinnya. Goblok. Enggak, maksud gue lu enggak ini ya, enggak sama sekali enggak jangan deh atau segala macam. Enggak lah, maksud gue kalau gue sih ya pada prinsipnya kalau saat memang temen udah ngerasa dia punya pilihan, ya semua kan semua pasti nggak kita sih, maksudnya semua itu kan udah kita berdua omongin dan ada pertimbangan yang membuat gue merasa ya kalau gue jadi lo sih gue ambil, karena gue bilang kalau gue dapet kesempatan yang sama, lo masih single, lo dapetin equal in a whole year di sana gitu, maksud gue disesuaikan, ya kenapa enggak gitu loh. Ya mungkin balik lagi karena dia masih single itu ya, maksud gue nggak ada keharusan dia untuk membiayai keluarga, kecuali janda-janda di luaran sana itulah ya. Lu jangan buka doang. Oh salah ya. Oke, gue ralat. Kecuali cabe-cabean di luar sana itu ya, maksud gue itu kan nggak suatu kewajiban dan keharusan dia untuk menafkahi ya, maksud gue. Ya kapan lo perlu lo nafkahi, kalau nggak perlu kan nggak perlu lo nafkahi kan. Itu loh. Kebanyakan sih beli sate aja. Beli sate. Jangan dipiara kambingnya, Beb, nyusahin nanti. Om DP balik tuh.
Udah kenyang Om Dep. Lemes, Beb. Gitu. Gue poinnya saat temen gue merasa ada pilihan yang itu lebih baik, gue nggak akan mematahkan semangat orang sih. Maksudnya kayak kalau lo yakin lo ambil, kenapa enggak gitu. Toh lo masih muda, lo juga ya itu tadi balik lagi, lo nggak ada seseorang yang perlu lo biayain, even termasuk keluarga lo kan nggak perlu lo support ya, bahkan justru malah keluarga lo menyupport lo sampai sekarang gitu loh. Jadi maksud gue kayak ya maksud gue lebih ke realistis ya, maksudnya tanggung jawab moral lo tuh kan nggak ada gitu loh di umur lo yang sekarang, jadi ya go ahead. Karena lo memang nggak bermoral. Makanya gue nggak punya moral, makanya tanggung jawab moral gue nggak ada. Gitu. Gila ya. Tapi berarti coba deh, gue mumpung orangnya ada nih kok. Lu ada nggak satu kesalahan yang paling bikin si Sasa jengkel, lu mau minta maaf nggak sekarang apaan? Dia tiap hari buat gue jengkel. Enggak, gue yakin pasti ada satu momen. Pasti ada satu yang satu momen orang yang deket banget bisa jauh kan, ada kan? Enggak gini. Mungkin ada satu yang Sasa juga nggak tahu kalau sebetulnya dia nyesel nih. Kokohnya nyesel gitu loh. Oh gitu ya. Dia nyesel kalau gue kawin kayaknya pas itu. Dia kan mau coba deketin gue, dia sosok mau buat gue jadi cabe-cabean dia. Kan salah ya. Gue cengek soalnya dengan cabe. Cabe rawit dong. Cabe lagi mahal, Sa. Lu mesti semangat. Makanya itu, Beb. Makanya besok libur langsung gue gas. Mengingat harga cabe sudah mulai naik. Bego. Ada nggak kok? Maksud gue gini kok. Sebetulnya ini lu punya salah sama dia, tapi dia juga nggak tahu, atau misalkan dia tahu udah, kalau dia tahu ya lu bisa langsung minta maaf ya. Sorry gue maaf ya, yang tadi nggak enak lah gue ngomongnya, misalkan begitu kan. Atau sebetulnya lu merasa bersalah tapi dia nggak tahu nih sebetulnya. Nggak ngeh. Sasanya nggak ngeh. Ada nggak kejadian kayak? Sebenarnya kalau dia tapi dia cuek-cuek gini, orangnya perasa loh, gue kasih tahu. Dia gaya tapi dia sebenarnya mikir. Sasa tuh orangnya, kita ngeliatnya kan, ini cewek gila ini cewek cuek tapi di luar itu Sasa itu orangnya perasa loh, jangan salah. Lo mau rasa apa? Semua gue ada. Strawberry, coklat, melon. Bergerigi. Lu udah ngerasain? Berarti bukan perasa. Gue itu salah sama dia itu kalau gue kadang suka ini, Om. Gue emosian orangnya. Ketika gue emosi, itu gue kayak gelap tuh udah artian udah pokoknya anjingnya dah gitu. Jadi gini deh, anjing. Gelap deh kan. Padahal kan yang lagi gelap kan gue ya. Iya, padahal lagi gelap dia. Lagi remang-remang gitu, bro. Padahal gelap-gelap itu enak loh. Ya itu, jadi gue tuh sering sama dia emosian. Tapi yang bisa ngeredam emosi gue segila-gila gue emosi itu cuma dia. Masa sih? Masa sampai kayak gitu ya? Dianya jadi tuh kan, emosi anjing. Tapi gue nggak nyangka gue seberarti itu loh buat lo, sumpah. Kita dengarkan dulu satu buah lagu. Apa? Andaikan ku ulang kembali. Itu jadi gue orangnya emosian dulu. Jadi kalau ketemu ada sesuatu yang kerjaan, apalagi ketemu orang yang kerja ini kayak aduh bikin kerjaan gue jadi berantakan, gue emosian tuh orangnya. Nah, dia ini sering kena impact ya si Sasa. Jadi misalkan dia nasihatin apa, nggak bisa nyet, malah dia yang gue maki-maki dulu. Dia pun ikut gue maki-maki gitu. Ditambah kalau gue udah insist, gue tahu nih salah. Sasa nih kadang suka cuek orangnya.
Tapi emang gue akuin ya temen lu nya, gue beberapa kali dokumen apa tanya di gue nyalainnya dia, padahal tuh dokumen di gue. Gitu. Mang anjing. Anjing loh, Gak apa-apa. Kalau itu kan nama fauna, gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Masalahnya ada anaknya. Oh iya. Oh iya. Apa anaknya aja yang mau ngomong? Iya boleh. Oh, lo kaget nanti kalau ada gua mau ngomong, lo lebih kaget, lebih ngeri daripada gue. Lebih aneh bahasanya. You Gitu. dog, katanya. Dog you. I dog you, katanya. Mampus nih. I dog you. Oh, sama Ini dong, kayak cupang. endok. Sa, Gitu. sekarang lo lagi ada di mana? Maksudnya Nih, di baru- jalan apa udah mau sampai rumah atau? Nih baru nyampe, baru parkir gue. Kenapa, Beb? Oke. Enggak, Mau gue nunggu takut gue di kamar? lu masih jalan bahaya lah, bahaya. Sambil nyetir kan bahaya. Tadi di temu tasnya nggak om, tenang aja. Mungkin Perhatian tasnya sekali. dia kalau tangannya bisa megang, kakinya dia naik gitu. Anjir, Nyetir kayak baik kaki. gue takutnya kacanya dibuka lebar terus dia keluar begini nih. Sambil Trail megang kali. Samsu. Wismillah. Bismillah. Anjir. Serinya Tapi- seri sama nih kayaknya. Enggak, tapi acara Denyala ini baru kedatangan cewek 2 kali kan. Sahara sama dia. Sama ya orangnya ya. Sama. Yang Kenapa lo satu sama-samain sama gue? enggak ya, Jauh enggak. loh. Dari berat aja udah jauh antara dia sama gue. Samain. Iya juga. Iya benar. Iya bener. Dari berat dan dari besar, volume, depan dan belakang itu udah jauh berbeda. Enggak mau sama-sama saling sharing apa tentang begituan. Guanya mau sharing, dia nggak mau sharing bagian itunya ke gue. Gue sih terima-terima aja kalau bisa. Enggak. Tapi gue mau tanya nih sama Sasa nih, Sa. Oi, Lu kenapa nggak nyariin terangan ya. sobat lu ini Sobat yang ngerasa lu tuh berarti banget buat dia, buat tambatan hati. Nah, ini. Anjing, nanya-nanya. Tambatan hati. Iya. Masalahnya dia kagak punya hati, makanya nggak bisa ditambah-tambah. Gimana dong? Sorry dong. Maksud gue gini, gue sama dia tuh nggak bisa ngomong serius, Beb. Maaf ya kalau lo berekspek ini gue bakal ngomong serius sama dia agak susah. Ya bang susah makanya gue Gua bilang. Itu yang bicara. makanya kita manggilnya lu, nggak mungkin gue nggak manggil orang-orang yang serius. Kalau gue mau denger yang serius, gue panggilnya Oh. Ya juga ya, yang foto profilnya pakai kutang itu bukan? Lu parah lu. Ya Allah, tolong ini nanti jangan diedit. Parah lu Sa. Lu pakai nyebut merek. Udah ngeliat yang baru belum? Sekarang udah megang palu. Sorry, sama ember. Anjing. Karena bagaimana dia pakai palu segala? Jadi tukang. Ya Allah ya udah jangan diedit dong please. Jangan diedit tuh. Jangan diedit. Diedit. Nah, kan lu udah berhenti ya, lampunya nyalain kek biar kelihatan gitu. Iya. Aduh, ya lipstik celemotan malu ih. Nggak Anjir. penting juga. Nah, gitu. Tuh, terang banget. Nah, Karena Sahara info ke gue, lu mesti ngundang Sasa katanya begitu. Oh, ini jadi Emang pra. gue emang biasa diundang sih. Gue kasih tahu nanti berapa tarifnya. Nah gini, gue maksudnya gini, karena Sahara udah masuk manajemen gue lagi mau lu masuk wow. manajemen gue. Berapa manajemen fee-nya? Kayak peluangnya Nyala lebih bagus. agensi. Kayak peluangnya lebih bagus Sasa daripada Sahara, Om. Jangan salah loh. Sahara itu punya Lu salah loh. market tertentu loh. Lu salah lo. Salah lo. Enggak, kalau itu emang udah ini, udah pasti. Manfaatin terus gas kan begitu. Segmen dia itu lebih kepada ya 60-an tahun ke atas lah. Iya. Kalau gue masih 50 sampai 60.
Berarti masuknya udah UMKM. Mikro. Yang mikro. Udah bukan kecil lagi, bro. Kalau Sarah itu masuknya ya yang fase sekarang lagi mau divaksin lah itu. Lansia. Yang lagi divaksin, nah itu fase dia tuh sekarang. Iya. Kayak cuma 30 detik Om. Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi Nah, Lu salah kan yang lu Enggak ya, lo salah yang ngundang nggak gue bisa untuk lupa makan sama si manis-manis Okta itu apa, Sa? salah. Sa, Gue Enggak. kata siapa gue nggak bisa lupa, gue bisa aja lupain dia. Jangan lebay gitu. Dan yang nggak bisa diajak ngobrol, joget aja dah, Sa. Joget. Kayak di aplikasi. Nanti dikasih diamond. Udah, serius. Gue nggak enak nih. 7. Di laser dong, jangan cuma diamond doang. Jadi diamond. Goblok. Kalau pada online kan kasihnya diamond, nggak bisa laser. Apa? Kalau online ngasihnya diamond, nggak bisa laser. Nggak terima online, ini aja buktinya gue baru pulang nih. Bentar. Yong, gue baru tahu orang tua main Bigo juga. Bukan Bigo. Ada lagi cuy. Bukan Bigo, ada lagi cuy. Jangan kan Bigo, pet aja masih dimainin, pet. Udah nggak ada. Pet udah nggak bisa, tapi masih dimainin. Dia tarik ulur aja. Siapa tahu refresh kan? Siapa tahu ada yang update. Aduh, ya Allah. Apa, Mbak? Gue nggak enak nih. Bercanda mulai serius. Gimana? Bercanda mulai. Kalau serius berarti diselesai ini pembicaraan. Gimana, Beb? Nanti gue nggak dibayar loh kalau nggak serius. Cepet. Kenapa kok jadi diam ya? Kok jadi serius ya? Itu udah pada nggak tahan semua. Gini aja deh, Sa. Coba peragain ganti bola lampu. Tuh, anak siapa tuh ngamuk-ngamuk di belakang tuh? Bapaknya ngomong sama perempuan lain katanya. Iya langsung di mute. anak kucing gua berisik. Enak, masuk. Bentar lagi dilempar dandang. Aduh. Sebentar, gue ganti background dulu. Bisa nggak ya? Kenapa? Oke, selamat datang di quiz. Dia ada acaranya, ada backgroundnya. Harus gitu ya? Oke. Jadi kuis Denyala kali ini kita tetap ada di tebak ekspresi wajah. Kasih gue yang kemarin tuh. Kasih buat Sasa. Apa itu? Jadi di sini gue sama Aldi MC-nya. Yang akan main ada dua tim, Sasa sama Yongki. Oke. Nah, timnya tim A, tim B-nya Okta sama Anton. Siap. Oke. Ya. Oke, ini mainannya tebak apa ya? Tebak ekspresi. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah. Jadi yang boleh bergerak hanya diliatin wajahnya aja. Wajah, bener-bener wajah. Contoh. Misalkan gue dikasih soal sedih. Jadi ntar misalkan Sasa yang meragain, Yongki yang jawab. Oke, Misalkan apa? Sasa. Mules. Sedih. Oh, sedih. Nah, sedih ya. Sedih gue kayak orang mules ya. Kayak nahan berak. Soalnya jangan jorok-jorok ke Sasa ya. Ntar dia ngelakuin beneran. Tadi gue Astagfirullah. takut dia ngelakuin beneran. Ikhwan, kenapa begitu sama Ukti? Yang pertama berarti Koko sama Anton dulu. Oke. Boleh. Oke. Yang praktekin siapa nih? Gue dulu.
Soalnya Berarti- akan di WA sama DP. Kok gitu sih? Ya kan Betul. lu lihat sendiri. Di WA. Terus gue harus Makanya buka di WA. WA. Makanya. Lo nggak cek WA. Ribet WA. Ribet. Boy. Ya udah ribet dari kemarin juga begitu. Bukan mereka enggak. Kalau Suka gue mah ngejatuhin standby. acara sendiri mulu. Lo harusnya lo dukung dong. Walaupun ini masih manual, jangan di depan forum gini dong. Malu dong. Nah, Gimana sih? harus apa Mana? adanya. Belum di WA mana? Oh, iya. Belum ada. Ya Oh, belum ya. emang Beb. Kan ini baru dibilang tadi caranya mau di WA. Sabar Oh. dong. Suka nafsuan ya. Oke, tuh Okta udah gua. Berarti Soalnya gue itu nebak ya. Ya, Oke. boy. 1, 2. Mana di gue kagak ada mukanya Okta. Tunggu, Okta gue Dia- nggak ngeliat gimana nebaknya. Dia lagi ngeliat WA. Kan Oh. dikirim di WA. Iya gimana? Udah belum? Lah, Gue mantan. masa lo yang nyelenggarain lo yang kagak tahu kalau misalnya hilang itu berarti lihat WA, Beb. Dites dulu dong sebelum dibuat acaranya, Beb. Handphone gue bisa, coy. Handphone gue bisa gitu. Jadi kecil. Handphone gue canggih. Oh, Nah. gitu. Maaf dong. Beda merek, Udah, beda udah. merek. Om Anton udah kelihatan muka gue. Udah, alhamdulillah. Gue hitung 1, 2, 3. Banyak utang tuh kayaknya tuh. Ah, kan mati lo. 10, 9, Aduh. 8, 7, 6, 5. Stop Tebak. ya. Nunggu orang. Salah. Sekali lagi. Gue kasih kesempatan sekali lagi. Penasaran. Ayo. Udah gue bilang itu dia banyak Penasaran. utang begitu mukanya. Anjing. Kagak percaya. Apaan? Banyak utang. Begitu dia mukanya kalau banyak utang. Tahu boy, dia nggak tahu boy. Udah. Jawab. Apa jawabnya? Jawabannya apa kok? Bosan. Nah, Dia bosan Emang- begitu ya? Kalau emang bosan Nih. kita ngerokok gitu apa gitu ya. Dia bosan Ini baru antara- beres, Beb. Nah, antara ini yang beda nih, Beb. antara yang meragain ini susah, apa yang mau nebaknya nggak nyampe. Aduh. Oke, sekarang kita loncat ke Yongki. Yongki yang meragain, Sasa yang jawab. Anjing, angin ini keluar. Sampai bertahan. Ada acara Itu cluenya. begini tahak, bangke. Yong, gue WA Yong. Jadi aneh lagi nih. Kemarin gue cluenya sange coba. Terima nggak Yong? Ah. Oke, siap ya. Sasa nebak, Yongki meragain. 1, 2, 3. Kenapa lo? Lari dari utang. Ya, Baca aja. ya setruk. Ya, apa itu? Setruk. Ayo nggak Sa? Gila. Ayo, 5. Udah gitu dong. Ya. Apaan sih? 3, Muka lembut. 2, 1. Sasa tebak. Ayo. Muka keluar Yoki begitu tuh. Ini bukan nebak muka, ini gue ngeliat lo kayak idiot, Yong, sumpah. Sumpah deh, Yong. Aduh. Jawabannya apa, Yong? Kepo. Apaan sih? Gue bingung. Muka kepo tapi nggak boleh cuman muka doang. Suruh gimana ya orang udah gede aja. Gak Pertanyaan boleh gue, pakai gimmick tangan. Gue ngerinya apa? Lu udah ngilang, pas balik bel pasi. Begitu. Pas balik bencong. Balik bencong. Oke, next selanjutnya untuk timnya Koko dan Okta. Sekarang yang Koko meragain dan Okta. Iya. Boleh Koko dan boleh Kiki. boleh pakai tangan aja di, jangan muka doang apa-apa. Kok ngatur-ngatur sih? Jadi Mau nggak jadi MC? Anda berantakan soalnya nggak bisa diatur dari dulu. Boleh pakai tangan.
Iya, Nggak boleh. pakai tangan Ini aja buka kalau hati. Nggak boleh. Nggak bisa jadi Yong, mulut itu acing tangan lagi nggak pada di boleh bawah pakai- semua, lagi pada enak. Iya pada gini. lagi pada nyabut bulu bol. Iya, Oke. lo juga dari tadi tangan kanan di bawah, kiri doang yang di atas tuh. Oke, ini udah dapat dari DP nih. Oke, siap ya. Apa nih? Gampang nih kok, gampang. Anton yang meragain, Koko yang tebak. 1, 2, 3. Keluar tuh tainya tuh. Takut. Mantap. Jadi 1 poin untuk tim Anton dan Koko. Kenapa giliran takut dikasih yang mudah? Emang takut mudah. Ini kayaknya ada nepotisme nih di sini nih. iya memang. Deh. Oke, next selanjutnya Sasa deh. Sasa ya. Gue belum ya. Siap lo. Udah, Sasa lu Kalau siap-siap, gua- tangan semua turun semua udah. Kasih yang bagus deh, kasih yang bagus. Gue takutnya gini nih, begitu Kasih yang begitu bagus. Sasa gerak ya, kita semua ngilangin. Kamar mandi semua. Coba ini kalau Sasa khusus buat Sasa jangan buat nebak muka, nebak yang lain aja. Bukan ekspresi muka. 3, 4 lah. Aduh, Ya terus next. salah lo, 32. A lagi. A pun masih kegedean juga. Oke. 32 ke dalam apa keluar? Tekung dia, bukan cembung, Kencang bener. tekung dia. Anjing masuk ke dalam. Oke, next. Timnya Sasa dan Yongki, Sasa yang meragain, Yongki yang nebak, oke? Udah terima, Sa? Udah. 1, 2, 3. Ya Allah. Foto-foto Friendster. Anjing keremas jadi susah kan? Tuh kan. Otaknya nggak bisa mikir udah. Fokusnya yang lain. yang lain yang lebih bagus gitu, Sa. Sekali lagi, Itu udah paling Yong. bagus. Yong, lu lihat ekspresinya, Yong. Ya Allah. Oke Sasa ya. agak ke atas dikit, Kak. Ini belahannya agak ke bawah nih. Lo Enggak, bilang aja mau ngeliat belahan gue. Gua kan pakai HP, layar gua muka lu ketutupan layar gua, nggak bisa dipindahkan. Oh, udah bisa. Dah. 1, 2, 3. Kaget. Ya boleh lah. Ya. Padahal udah gue manis-manisin loh itu. Biasa gue kaget nggak kayak gitu. Wah! Iya. Anjing lu. Mana ada kaget senyum. Males banget. Tebak juga. Oke, sekarang karena posisinya satu sama. Ya, Kang Soalnya mau pergi. Kang Soal mau kemana? Mau nyontek. Kayak kemarin. Rebutan. Berarti tetap masih rebu juga. Mungkin masih sama Sasa, Om Anton masih sama Koko. Kita satu soal aja ya. Ini tebak tokoh dari suara. Anjing tebak tokoh. Tebak tokoh. Iya. Bukan ekspresi lagi ya. Bukan. Tebak ini ciri khasnya dari siapa? Apa Video lo gimana? matiin dong, Boy. Kalau tebak suara video lo matiin. Video lo nggak dimatiin. Oh iya lupa. Nggak itu, jelasin lagi Bang. Iya, tebak suara ini tokoh siapa nih yang disuarain sama si Aldi Boy. Oh, oke. Berarti nama orang. Oke, sip. Iya. Silau, Beb. Terus? Cluenya artis ya tetap. Dengerin gua. Artis siapa? Dengerin Aldi. Kamu ini apa sih? Dasar monyet bau, kadal bitit, muka gepeng, kecoa bunting, babi ngepet, Kasino. Nonton. Wah, bener Okta. Sumpah lawas. Ya. Lawas sekali ya. Saya tidak Lalu. tahu itu kasino. Yang lain yang lebih menarik. Yang tolong jangan nasional banget dong. Itu Ini apa perlu gua keluarin nih? Yang nanya Pertanyaan. mulu.
Oh iya. Coba. Tahu nggak nih? Tahu nggak? Gue satu soal aja udah. Buat Okta sama Sasa. Ya. Alat pertandingan apa yang nanya mulu? Alat pertandingan apa? Alat pertandingan apa yang nanya mulu? Iya, buat olahraga. Alat olahraga apa yang nanya mulu? Alat pertandingan yang nanya mulu. Apaan ya? Kita tetap paling bego begini-beginian. Kan udah gue bilang, gue dulu pas sekolah nyogok. Lemot gue kalau disuruh kasihan. Tanya tuh mak bapak gue, tiap tahun nyogok tuh. Kalau lu harus ini ya. Jawabannya harus lu ngelihat siapa yang ngasih soal dari generasi berapa gitu. Jawabannya. Iya, makanya tolong dong, kayak lagu-lagu Ebit GAD atau apa jangan dikasih ke kita, nggak paham gue. Tuh udah ada clue-nya tuh barusan. Jawabannya. Itu jawabannya. Anton pegang. Badminton. Itu namanya apa? Itu namanya Badminton. Apa sih, Bu? Oh, Bu. Itu jawabannya. Kok. Itu jawabannya. Aduh. Sampai jatuh nah gue. Kan emang udah kagak cocok yang benar-benar udah. dibilang. Dilihat yang generasinya siapa yang nanya. Coba generasi muda nanya kasih. Kok Anton. Kalau generasi muda nanyanya paling wombat. Yong, kasih Yong. Satu lagi. Pertanyaan sebelum closing statement. Mendadak nih. Ini ya, ini nggak akan gue buang nih. Selalu ada di sini pokoknya. Tapi nanti berarti bintang tamu yang lain juga ditanya itu jawabannya kok. Nggak ada pertanyaan lain soalnya, makanya disimpan terus di situ. Nggak ada yang tahu tapi. Oh gitu. Oh ya udah, ntar gue kasih tahu deh. Orang Sunda. Sudah. Ini aja. Apa nama lain dari nyamuk? Anjing ngapain deh? Nama lain dari nyamuk. Malaria. Aedes aegypti. Salah. Nama latinnya Padi pada tahu kan? Nama latin Padi Oryza sativa. Enggak. Oh enggak, dia nggak masuk juga. Ini nama. Kan udah gue bilang jangan yang susah-susah, otak gue kagak nyampe. Kenapa sih? Ini gampang. Dia atau kita bego ya? Ini ada di sekitar ini kadang ada di sekitar kita. Nyamuk yang memang ada. Iya, nama lainnya. Nama lainnya. Kirain Nama nyamuk. lain dari nyamuk. Apa? Dragon. Ya. Obat. Membasmi serangga. Udah. Udah. Nama lain dari nyamuk. Kita masih ada waktu 3 jam buat mikir, nggak apa-apa. Aman. Tinggal di-cut. Ada timer kok. Ada timer yang lupa waktu. Gue takut makin 3 jam makin jorok nanti, bukannya makin benar. Nama lain dari nyamuk adalah tatang. Emang ya? Ceritain boy. Tatang seekor nyamuk. Ya. Diketawain tuh sama Anak gua. Kayaknya memang itu tebak-tebakan buat anak kecil cocoknya. Tatang. Gue semakin menganggap diri gue sebodoh itu. Aduh. Suara hujan kedengeran nggak? Iya, hujan deras. Hujan di siapa sih? Bintaro mulai badai, banjir. Enggak bohong, pura-pura itu pakai efek. Juga. Biar kelihatan keren. Jangan gitu coy, itu lagi panik. Datang lagi ke airnya. Malam gue banjir. Jadi hujan terus lagi. Ya udah, oke guys. Waktu juga sudah mulai malam dan takutnya keburu Om Anton kesetrum. Kita sudahi saja podcast kita malam hari ini atau di episode kali ini. Sekali lagi buat Okta, buat Sasa, terima kasih buat waktunya. Thank you, Din. Terima kasih. Ada closing statement Maaf ya, tamu kalau kita. tidak sesuai ekspektasi. Oh iya. Sebelum saya tutup, secara singkat aja closing statement dari Okta dilanjut oleh Sasa.
Oke, thank you. Apa nih closing statement gimana nih, Di? Everything. Terserah. Bebas. Lu mau ngomong apa kek? Mau Ngomong ngomong. sat gitu dong boleh. Mau siul kek, mau pantun. Ya pokoknya jangan lupa ini aja lah. Happy karena happy itu lu susah dapetin di mana-mana dari tempat lu yang lama gitu aja. Curhat. Kayaknya menandakan gak happy ini sekarang. Kok curhat? Happy. Oke, dilanjut Sasa. Selalu happy lah. Apa ya? Kalau closing statementnya ditujukan untuk kita semua sih, gue berharap semoga agak serius dikit ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga Amin. semua keadaan kembali normal, Amin. semoga bonus turun. Curhat. Amin. Kalau untuk Okta sih semoga tetap semangat dan semoga apa yang direncanakan dan diimpikan tercapai. Amin. Gitu. Amin. Thank you. Oke. Amin. Terakhir, sebelum saya tutup juga, saya mau closing statement buat Sasa. Sasa kok sama kayak pantun ya? Hah? Kenapa tuh? Cakep.